Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Brain Gym anak usia dini yang beranggotakan saya sendiri Tri Elvina dengan NIM F112120101006. Kemudian ada Salwa Elviana dengan NIM F1122201003. Kemudian ada Maulina Sarkasih dengan NIM F1122201004. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang definisi brain gym. Brain gym berasal dari dua kata, yaitu brain yang dari bahasa Inggris yang mempunyai arti otak, sedangkan kata gym merupakan kata dari gimnastik dengan arti olahraga atau senam. Jadi, gym berarti senam, brain gym adalah senam otak. Brain gym yang artinya senam otak merupakan suatu sistem berbasis gerakan sederhana yang menyenangkan, di mana aktivitas-aktivitas fisik yang mudah dilakukan dan digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar, memproses sebuah informasi, serta merespon keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita dengan cara yang efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dimensi gerakan brain gym. Yang pertama ada dimensi lateralitas. Brain gym berfungsi untuk memberi stimulasi dalam dimensi lateralitas. Kemampuan lateral adalah kemampuan berkomunikasi, berbahasa, dan keterampilan melakukan kegiatan jarak dekat yang memerlukan orientasi ruang gerak tubuh kiri kanan. Kemudian kemampuan ini dapat meningkatkan perseptual motor tubuh. Jika keterampilan ini dikuasai, maka anak dapat menerjemahkan kode atau simbol tertulis. Penguasaan tersebut merupakan kemampuan dasar akademik. Ketidakmampuan untuk menyeberangi garis tengah mengakibatkan apa yang disebut ketidakmampuan belajar atau disleksia. Gerakan-gerakan yang menstimulasi koordinasi kedua belah otak dan gabungan dua sisi dapat dalam kegiatan brain gym. Selanjutnya, yang kedua ada dimensi pemfokusan. Brain gym berfungsi untuk meringankan aktivitas dalam dimensi pemfokusan. Fokus adalah kemampuan menyeberangi atau garis tengah partisipasi yang memisahkan bagian belakang dan depan tubuh dan juga bagian belakang dan depan otak. Selanjutnya ada dimensi pemusatan. Nah, di mana brain gym berfungsi untuk merelaksasi tubuh dalam dimensi pemusatan. Nah, pemusatan dalam kemampuan menyeberangi garis yang memisahkan antara muatan emosional dan pikiran abstrak serta untuk mengatur gerakan-gerakan refleksi tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah waktu yang ideal dalam melakukan brain gym pada anak usia dini. Nah, waktu yang sesuai itu adalah sebelum memulai pembelajaran setiap harinya, anak usia dini akan melakukan brain gym selama 10 sampai dengan 15 menit. Selanjutnya ada manfaat brain gym untuk anak usia dini. Nah, di mana yang pertama ada membuat tubuh lebih bersemangat atau aktivitas brain gym dapat merangsang sel-sel saraf dan akan membuat tubuh jadi lebih bersemangat. Dengan melakukan senam brain gym ini kita dapat mengistirahatkan diri dari segala aktivitas sambil menstimulasi otak agar kembali bersemangat. Kemudian yang kedua ada merangsang fungsi otak. Tujuan utama dari gerakan brain gym adalah untuk menyinkronkan cara kerja otak kanan dan otak kiri agar seimbang. Dengan begitu fungsi otak akan terarah dan lebih teroptimalkan. Karena alasan itulah banyak psikolog yang merekomendasikan senam otak untuk anak ini. Kemudian juga yang ketiga ada meningkatkan daya ingat olahraga ringan atau gerakan brain gym yang sangat bagus untuk
menajamkan daya ingat, serta meningkatkan konsentrasi dengan banyak melakukan gerakan ini. Nah, anak akan lebih cepat merancang informasi apa yang dilihat, dengar, bau, dan rasakan. Selain itu, dari senam otak dipercaya dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengontrol emosi anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tri Elpina. Gerakan-gerakan brain game untuk anak usia dini atau menyeberangi garis tengah. Yang pertama, gerakan silang. Gerakan ini menyilang antara gerakan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dan kaki kiri bersamaan dengan kaki kanan. Yang kedua, angka 8 tidur. Gerakan ini membuat angka 8 tidur sebanyak 3 kali tiap tangan, kemudian 3 kali dengan kedua tangan. Kemudian yang ketiga, gerakan jempol vs jari kelingking. Melakukan gerakan ini dengan cara tangan sebelah kiri menunjukkan jari jempol dan tangan kanan menunjukkan jari kelingking. Lakukan gerakan ini secara bergantian. Selanjutnya yang keempat, coretan ganda. Gerakan menggambar dengan kedua tangan pada saat yang sama, ke dalam, keluar, ke atas, ke bawah. Yang kelima, gerakan gajah. Gerakan membuat belalai dengan menekuk lutut sedikit, letakkan telinga di atas bahu, dan rentangkan tangan lurus ke depan. Yang keenam, putar leher. Gerakan dengan menundukkan kepala ke depan, pelan-pelan putar leher dari satu sisi ke sisi yang lain. Nafaskan, keluarkan ketegangan. Selanjutnya yang ketujuh, olengan pinggul. Gerakan dengan duduk di lantai, tangan di belakang, siku ditekuk, kedua kaki diangkat sedikit, dan olengkan pinggul ke kiri dan kanan, kemudian putar beberapa kali sampai relaks. Yang kedelapan, pernafasan perut. Gerakan yang dengan meletakkan tangan di perut, hembuskan napas pendek, lalu ambil nafas dalam dan hembuskan pelan-pelan seperti balon yang ditiup. Tangan mengikuti gerakan perut, naik waktu mengambil dan turun waktu membuang nafas. Yang kesembilan, gerakan mengisi energi. Gerakan dengan duduk di kursi dengan santai dan letakkan dahi di antara kedua tangan di atas meja. Tarik napas sambil rasakan udara naik di garis tengah, badan ke atas seperti air mancur sambil menegakkan kepala, tekuk dan punggung bagian atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maulina Sarkasi. Baiklah, saya Maulina Sarkasi akan melanjutkan penjelasan dari Salwa Elviana. Selanjutnya, gerakan-gerakan brain game untuk anak usia dini. Nah, yaitu yang ketiga ada gerakan merenggangkan otot. Nah, gerakan merenggangkan otot, yang pertama ada gerakan burung hantu. Gerakan burung hantu yaitu caranya mengurut otot bahu kiri dan kanan, lalu menarik nafas saat kepala berada di posisi tengah atau menghadap ke depan. Kemudian hembuskan nafas ke samping atau ke otot yang tegang sambil rileks. Ulangi dengan tangan kiri. Yang kedua, gerakan mengaktifkan tangan. Gerakan dengan meluruskan satu tangan ke atas, lalu tangan satunya ke samping kuping. Membuang nafas secara perlahan, sementara otot-otot diaktifkan dengan mendorong tangan ke 4 jurusan, yaitu ke arah depan, belakang, dalam, dan luar. Sementara tangan yang satunya menahan dorongan tersebut. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan minum air. Nah, air sangat diperlukan untuk mempercepat fungsi energi listrik dan kimiawi yang membawa informasi dari badan ke otak dan sebaliknya.
Gerakan yang keempat yaitu gerakan pasang telinga. Gerakan ini memijat pelan-pelan daun telinga atau memijat lembut daun telinga dengan ibu jari dan jari telunjuk sambil menariknya keluar, mulai dari lengkungan atas hingga daun telinga bagian bawah. Dilakukan sebanyak 3 kali dari atas ke bawah. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar gerakan merenggangkan otot, yaitu ada 4 gerakan. Gerakan burung hantu, gerakan mengaktifkan tangan, gerakan minum air, dan gerakan pasang telinga. Selanjutnya, kendala Brain GYM pada anak usia dini. Nah, hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan adalah kondisi anak yang sering tidak fokus terhadap pemberian materi. Hal ini disebabkan oleh faktor usia anak, sehingga anak lebih suka bermain dengan apa yang diminati saja, serta belum dapat mengikuti instruksi dengan baik. Nah, mengapa demikian? Karena menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Brain Balance Center disebutkan bahwa rentang konsentrasi anak yang ideal adalah 2-3 menit dikali usia anak. Itulah periode waktu di mana seorang anak dapat mempertahankan fokus pada tugas yang diberikan. Jadi, waktu ideal untuk anak berkonsentrasi usia 2 tahun yaitu rentang konsentrasi idealnya adalah 4-6 menit. Usia 4 tahun selama 8-12 menit. Usia 6 tahun selama 12-18 menit. Dan usia 8 tahun selama 16-24 menit. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.